Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, oke teman-teman, kali ini di pembahasan kali ini, di pembelajaran kali ini, di forum belajar bareng kali ini, saya akan membahas, kita bareng-bareng akan membahas tentang comparison degree. Nah, sebelum membahas tentang comparison degree secara rinci, di sini saya akan menjelaskan bahwa comparison degree ini ada 3 jenis, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu terlebih dahulu, yaitu yang paling dasar adalah positive degree. Oke, positive degree. Positive degree atau the positive form is used in cases where there are no differences between the two compared things or persons. Maksudnya, positive degree di sini digunakan dalam kasus tidak ada perbedaan antara benda satu dan benda yang lain. Ini membandingkan dua benda yang memiliki kesetaraan, memiliki sifatnya yang sama. Dalam arti, misalnya, contoh secara garis besarnya, misalnya si A itu tinggi, ya si B sama tingginya dengan si A. Intinya seperti itu. Untuk garis umumnya, positive degree. Kemudian, di positive degree ini dijelaskan juga, positive degree itu adalah basic atau dasar, sering disebut dengan base form atau absolute degree. Maksudnya di sini, positive degree ini, kita kan tahu tadi, comparative degree dibagi jadi 3. Ada positif, komparatif, dan superlatif. Nah, di positive degree ini, kita menggunakan dasarnya dari kata yang kita gunakan. Kalau di comparison degree, itu membandingkan adjektif si A dan si B, atau adverb si A dan si B, atau si A dan yang lain. Seperti itu. Jadi kita membandingkan adjektif atau adverbnya. Seperti itu. Nah, untuk yang di positive degree ini, kita nggak perlu menambahkan imbuhan apapun di adjektif atau adverb yang ada. Kita tetap menggunakan adjektif atau adverb sesuai pada dasarnya adjektif dan adverb itu. Beda dengan komparatif dan superlatif. Ketika kita menggunakan komparatif, kita pasti menggunakan tambahan more atau menggunakan tambahan er di adjektif tersebut. Dan di superlatif kita menambahkan most ataupun menggunakan tambahan est pada adjektif atau adverb yang ada. Untuk yang di sini, di positive degree kita tidak menambahkan apapun. Jadi menggunakan base atau dasarnya dari adjektif atau adverb tersebut. Tidak ada penambahan. Ya, seperti itu. Yang disebut tidak ada penambahan pada adjektif dan adverbnya. Bukan tidak ada penambahan di kalimatnya. Seperti itu. Kemudian, pada positive degree ini masih dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama positive degree itu sendiri, kedua positive degree dengan S, ketiga positive degree dengan like, keempat positive degree dengan alike, dan yang terakhir adalah positive degree dengan menggunakan S plus subject. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang positive degree yang dasar. Positive degree yang dasar ini yaitu penggunaan adjektif atau adverb sesuai kaidahnya. Jadi positive degree di sini kita menggunakan adjektif dan adverb sesuai pada tempatnya. Jadi ketika kita masuk ke kalimat, kita tidak menambahkan apapun, tapi kita membuat kalimat seperti biasa
yang ditambahi dengan adjective atau adverb. Seperti contoh di sini, Michelle is diligent boy, Mary walks slowly, my mother is happy with the flowers, Cynthia is a smart girl, and I run home quickly. Di sini tidak ada penambahan apapun, satupun tidak ada penambahan. Di sini tidak melakukan perbandingan, tapi di sini berupa kalimat biasa yang terdapat adjective dan adverbnya. Itu bisa disebut dengan penggunaan positive degree juga. Penggunaan positive degree dari adjective dan adverb itu sendiri. Ini untuk positive degree, jenis positive degree saja. Kemudian ada lagi seperti yang ada di slide sebelumnya. Setelah positive degree, ada positive degree menggunakan S. Nah, masuk ke tipe yang ini, mulai dari tipe yang ini, kita sudah melakukan perbandingan kesetaraan. Di sini kita sudah membandingkan kesetaraan dari A dan B, dari benda satu ke benda yang dengan benda kedua. Seperti contohnya sebagai berikut. My friends' words are always as sweet as sugar. Kalau kita artikan adalah kata-kata teman saya selalu manis seperti gula. Atau boleh diartikan kata-kata teman saya selalu manis semanis gula. Membandingkan antara kata-kata dan gula. Sama manisnya. Seperti itu. Memiliki kesamaan sama-sama manis. Walaupun artinya beda. Manis dalam rasa dan manis ketika didengarkan kayaknya enak banget kalau ngomong itu. Manis banget kalau ngomong. Seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya, I finished the task as easily as how my teacher did it. Saya menyelesaikan tugas semudah guru saya menyelesaikannya. Sama mudahnya seperti guru saya saat dia menyelesaikannya. Intinya seperti itu. Jadi, ketika kamu mengerjakan tugas, kamu ngerasanya sama. Kemampuan kamu untuk menyelesaikannya sama guru kamu. Merasanya mudah untuk mengerjakan. Seperti itu. Di rumusnya ini terlihat jelas as sweet as. Sweet untuk yang rumus pertama ya maksud saya. As sweet as. S titik-titik S. Sweet ini adjective. Jadi rumus ketika positive degree as ini adalah kalimatnya adalah S tambah adjective atau adverb tambah S lagi. Seperti itu. Untuk soal nomor 2 itu, setelah S itu adalah adverb. S, adverb, S. Seperti itu. Kemudian ada bentuk negatifnya. Positive degree bentuk negatif. Ya. Positive degree dengan S bentuk negatif. Contohnya seperti yang nomor 3. The seminar was not as boring as I thought it would be. Seminarnya nggak semembosankan apa yang ada di pikiranku. Intinya contohnya kayak gini. Kamu mau datang ke seminar, tapi di jalan kamu udah mikir. Seminarnya pasti bosan ini. Ternyata pas nyampe tempatnya, kamu bilang, seminarnya nggak semembosankan apa yang ada di pikiranku. Nggak sama membosankannya seperti yang ada di pikiranku. Jadi, di sini kesetaraannya satu membosankan, satu enggak. Berbanding terbalik. Kalau negatif itu berbanding terbalik. Tapi masih setara. Satu membosankan, satu enggak. Cuman seperti itu. Dan yang berikutnya, I show feels less alive as the other ones. The show ya maksudnya. The show feels less alive as the other ones. Maksudnya di sini pertunjukannya terasa tidak hidup seperti pertunjukan lain, tidak sehidup pertunjukan lain, atau tidak semenarik, tidak semeriah pertunjukan lain. Intinya seperti itu. Jadi sama seperti yang nomor 3, ini poinnya menjelaskan sesuatu yang negatif. Seperti itu. Nah, bedanya nomor 3 dan 4 sama-sama negatif tapi ada bedanya. Ketika menggunakan not as dan less. Ketika kalian mau menggunakan not,
itu diikuti dengan s, diikuti dengan adjective atau adverb, dan diikuti s lagi. Tapi ketika kalian menggunakan less, itu nggak perlu ditambahin s di depan adjective atau adverbnya. Tinggal kalian buat less adjective atau adverb ditambah s, seperti itu. Bisa kalian lihat contohnya, kedua contoh ini. Kalian lihat, kalian bandingkan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian positive degree like. Di sini artinya tetap sama, seperti, atau seperti ya. Lebih tepatnya seperti. Like di sini artinya bukan suka, tapi di sini diartikan sebagai seperti. Di sini mau ngartiin like itu artinya seperti, gimana caranya membedainya? Kita bisa lihat di sini ada verb be, ada verb di kalimat ini, dan tidak ada penghubung lainnya. Tidak ada kalimat penghubung atau kata penghubung. Jadi like di sini otomatis berubah menjadi seperti, bukan menyukai. I'm tall like my father. Saya tinggi seperti ayah saya. The little girl is beautiful like her mother. Anak perempuan cantik seperti ibunya. Kemudian, the dog is not ugly like the one in the story. Bebek tidak jelek seperti yang diceritakan di dalam cerita. Tidak jelek seperti bebek yang diceritakan di dalam cerita. Ini sama, menggunakan not ugly, notnya diletakkan di sebelum adjective atau adverbnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya positive degree menggunakan alike. Alike di sini artinya sama, tapi penggunaan alike di sini diletakkan di paling akhir suatu kalimat. Kalimat inti ya. Kenapa saya bilang kalimat inti? Karena di sini ada contoh yang menggunakan di akhirnya katanya them, bukan alike. Nanti saya jelaskan. Untuk yang pertama dulu. Our delicious meals are alike. Meals itu makanan, delicious, our delicious, makanan enak kita, diartikan seperti itu, makanan enak kita sama. Makanan enak kita sama. Jadi, dua orang punya makanan yang enak dan semuanya sama, seperti itu. Kemudian, the two spicy spaghetti taste alike. Stop di situ, itu kalimat intinya. Dan I do not like them, itu kalimat pelengkap. Kita pahami, the two spicy spaghetti, dua spaghetti pedas, spaghetti taste maksudnya, the two spicy spaghetti taste, rasa dari dua spaghetti pedas itu sama, rasanya sama. Terus dilanjutin, I don't like them. Saya nggak suka semua itu. Saya nggak suka spaghetti itu. Karena rasanya sama-sama pedas. Gitu. Kalimat intinya sampai like. Jadi, kata like ini diletakkan di paling akhir di kalimat inti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah positive degree menggunakan S plus subject. Pertama, kita langsung ke contoh. My daughter kindness is as her father's kindness. Berikutnya, the shallow adult swimming pool is as the children's pool. Artinya, my daughter kindness, kebaikan anak perempuanku is as her father's kindness. Anak perempuanku lebih kebaikan anak perempuanku is as her father's kindness, sama seperti kebaikan ayahnya. Ini juga penggunaan S, tapi beda dengan penggunaan S yang awal tadi. Nanti saya jelaskan. Untuk yang berikutnya, the shallow adult swimming pool is as the children's
pool. Artinya, kedangkalan dari kolam renang dewasa sama dangkalnya dengan kedangkalan kolam renang untuk anak-anak. Jadi, di sini artinya tetap sama, tapi menggunakan rumusnya S plus subject, bukan S bla 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 S. Ketika kalian mau menggunakan S bla 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 S, berarti itu positive degree S dengan menggunakan S. Tapi ketika di sini positive degree S plus subject, S plus di sini diikuti subject, berarti dia menggunakan positive degree S plus subject. Di sini nggak bisa diikuti dengan is as her father kindness as, karena di tengah-tengahnya bukan adjektif dan adverb, maksudnya seperti itu. Di sini kita menggunakan S plus subject. Mungkin ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja materi tentang positive degree. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar, atau ada kritik dan saran yang membangun bisa ditaruh di kolom komentar. Dan mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.